Oke, ada beberapa etika yang harus dilakukan dalam ranah diskusi, yaitu kita mengedepankan literasi dulu baru penjelasan, bukan penjelasan dan literasi kemudian. Dan kita juga akan mengizinkan semua peserta untuk membuka camnya untuk menunjukkan data-data yang akan dibawa menjadi premis ataupun jawaban-jawaban dari dalam ranah diskusi ini sebagai bentuk jalannya diskusi kita. Oke, kita mulai tanpa banyak sekali membuang-buang waktu. Saya, Rifa MO, ya, akan memandu jalannya diskusi dan saya akan berusaha untuk netral dalam hal ini. Pertama, ada prolog dulu dari kedua belah pihak. Waktunya 6 menit dibagi 2 cukup atau 5 menit dibagi 2? 6 menit aja, Mbak. 6 menit dibagi 2. Baik, Bang Awi, tolong disetel waktu 6 menit satu tim dan dibagi 2. Terserah mereka mau berbagi di jam berapa, itu urusan mereka. Bang Awi, disetel ke 6 menit. Baik, kita akan memulai karena saya sarankan untuk memulai dari ranah teman-teman Kristen dulu atau dari Muslim dulu. Mungkin sebagai tamu mereka dipersilahkan untuk duluan. Bagaimana Bang Ardiansa dan juga Pera? Boleh. Silakan. Baik, silakan untuk Jack Citah dan Bang Erben untuk memulai prolog untuk selama 6 menit dibagi 2. Sebelum sampai ke ranah mengkritik, saya ingin sama-sama dua tim ini memaparkan kelebihan dari kitab sucinya mungkin, atau definisi atau segala sesuatu yang berhak diketahui oleh netizen terkait tentang tema ini. Maka 6 menit dimulai dari sekarang, diberikan waktu kepada Jack Citah dan Bang Erben. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo Bro Jack Citah, Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya berdoa sebentar ya. Tuhan, saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Saya mohon kasih karunia-Mu turun atas kawan-kawan muslim, saudara-saudaraku yang muslim ini. Kiranya mereka atas kemurahan-Mu Tuhan bisa melihat terang-Mu. Berdoa malam hari ini menjadi malam yang menentukan bagi mereka. Mereka bisa melihat kasih-Mu, mereka bisa melihat kebenaran-kebenaran-Mu, dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman muslim, Rifa dan teman-teman. Jadi gini, yang pertama ya, puji Tuhan ya, Alkitab itu seperti yang kita ikuti kemarin ya, diskusi yang pertama, karena ini kan berseri ya. Alkitab itu selalu cocok dengan sejarah gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kaitan-kaitan sejarah, bahkan kalau kita melihat misalnya kayak semacam, maaf ya ini karena prolog ya, saya kutip yang kemarin, kayak misalnya 10 tulah. Nah, 10 tulah itu, mayoritas tulah itu dicatat dalam sejarah Mesir yang bernama Papyrus Ipuwer. Nah, kemudian bahkan untuk membuat atau ada satu ilmu baru yang disebut dengan Egyptologi ya, satu cabang ilmu baru ya. Nah, itu ternyata startingnya dari apa? Dari batu Rosetta, dan batu Rosetta itu pemecahannya dari mana? Dari Alkitab. Seperti itu. Artinya, bukan hanya Alkitab itu sejalan dengan sejarah dan bisa menjadi rujukan sumber primer. Nyatanya memang Alkitab itu menjadi sandaran bagi sejarah dunia. Nah, itu yang pertama ya. Nah, karena kita sudah berbicara bahwa, kalau bicara mengenai suatu filsafat ya, orang yang cinta ilmu, pasti dia itu satu, dia adalah orang yang sistemik ya, berpikirnya sistemik. Kemudian dia berpikirnya universal, tidak hanya satu sumber, tapi dia juga memperhatikan sumber-sumber lain. Nah, kemudian dia juga seorang yang radikal, seorang yang mencari sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi jelas bahwa ketika kita bicara mengenai nama-nama tokoh-tokoh, misalnya kita ngomong Adam gitu ya, oke, dalam Quran disebutkan Adam, tetapi ternyata ada sumber, kita rujuk ke akarnya. Oh, ternyata ada sumber-sumber lain yang lebih primer, lebih duluan nyebut Adam. Nah, seperti itu. Itu adalah pola pikir seorang yang radikal atau seorang yang terdidik secara akademis. Nah, memang nama-nama itu kami yang punya. Dan secara kesejarahan kami bisa dibuktikan. Nah, sekarang kita akan merujuk ke tema kedua, yaitu bicara kritik teks. Nah, jadi dalam kritik teks itu, yang pertama ya, Alkitab tidak pernah mengklaim dirinya seperti di dalam surat yang kita sering baca ya di teman-teman muslim ya. Yang pertama,
klaim Quran yaitu dalam 15 ayat 9 ya, kami benar-benar memeliharanya. Nah, 18:27 ya, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Nah, 32 ayat 2, tidak ada keraguan padanya. Nah, ini ayat 4 ayat 82 dikatakan, sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, sayangnya Alkitab itu tidak mendasarkan kepada tradisi verbatim atau kepada tradisi hafalan, tidak. Jadi ketika muncul permasalahan, terjadi yang namanya critical text, perbedaan naskah, perbedaan manuskrip, bagi kami itu tidak menjadi masalah. Itulah kenapa dari awal, kayak kemarin saya debat sama Bro Kores ya, masalah kritik tes, saya bilang, oh ini akan menjadi nightmare buat kalian. Permasalahan kritik teks itu bagi kami tidak ada masalah. Kenapa? Karena pewahyuan, theopneustos ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, pewahyuan kami itu by theopneustos, bukan sistem pewahyuannya melalui dikte. Nah, kalau diktasi, ketika terjadi satu permasalahan perbedaan diktasi antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain, that's it. Maka itu akan menabrak 4 ayat 82. Sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, selama ini klaim-klaim dari teman-teman yang mengatakan bahwa oh, Al-Quran di seluruh dunia ini sama sekali sama, tidak ada perbedaan. Nah, ternyata alhamdulillah ya ada internet gitu loh. Dan melalui internet itu ya ternyata berbeda-beda. Nah, ini ada sedikit data ya yang saya sampai ini ya. Saya akan sampaikan ya. Nah, ini adalah sumber, Mbak Rifa boleh dibesarkan mungkin? Saya tinggal berapa menit ini? Boleh Bang Ardian monitor dibesarkan sambil baca WhatsApp juga. Oke. Siap. 1 menit, Oke, siap. 1 menit. Ntar ya. Ya, di pause dulu aja, pause dulu waktunya. Nah, udah. Udah lanjut waktunya. Ya, jadi saya hanya mengumpulkan ya dari data rekonstruksi sejarah Quran. Mushaf Utsmani versus Mushaf Ubay bin Ka'ab ya. Nah, dalam ya Quran 1343 waman indahu ilmu alkitabi, terbaca dalam Mushaf Ubay apa? Wamin indihi ilmu alkitabi. Dalam 2259 Mushaf resmi Nunsi Yuha, Ubay membacanya Nunsi Ruha. Udah beda ini. Dibaca Bahiyatin dalam teks Utsmani, Mushaf Ubay dibaca Tahiyatin. Nah, ini ada juga sisipan kata. Ya. Oke. Silakan. It's okay. Oke, terima kasih. Saya catat beberapa poin penyampaian dari Cita. Tolong dibesarkan kembali moderator yang cantik ini. Dan mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman muslim ya, poin yang disampaikan Cita. Sebisanya saya coba catat. Yang pertama adalah Bible sejalan dengan sejarah. Yang kedua, sistematik dalam mengambil kebenaran itu harus berpikir sistematis, berpikir universal, dan berpikir radikal. Dan klaim dari Cita juga mengatakan bahwa Bible itu sah-sah saja salah karena tidak ada klaim bahwa Bible itu terjaga sebagaimana yang ada klaim di dalam Al-Quran. Itu 3 poin yang saya catatkan untuk pihak muslim, tolong diperhatikan ya, biar kita diskusinya benar-benar terarah sesuai dengan apa, saling menanggapi argumentasi lawan. Baik, sekarang pihak muslim untuk menyampaikan 6 menit berduanya prolog ya. Kembali lagi, tidak boleh dulu menyerang dulu ya, tapi walaupun Cita sudah mendahului untuk mencoba untuk memberikan premis, tapi saya harap muslim juga lebih ya bolehlah seperti Cita juga nggak apa-apa, tapi lebih mengedepankan dulu untuk pemahaman terkait tentang kritik teks di dalam Islam. Mungkin siapa dulu antara Bang Ardiansyah dengan Pera? Silakan Bang Kores. Oke, Kores atau Pera, silahkan waktu Anda 6 menit berdua dengan Bang Ardiansyah, dimulai dari sekarang. Loh, kok kamera depan gini gimana sih? Kaget aku. Tunggu ya. Bang Kores gue gedein ya. Jadi gini ya kawan-kawan, harus dipahami baik Kristen maupun Islam. Ketika ada tekstual varian di dalam kekristenan yang jumlahnya itu sekitar 450 ribuan ya, itu paling update di tahun 2000-an. Dan juga ada qiraah sab'ah yang itu adalah artinya 7 varian membaca Al-Quran yang ada sejak zaman Nabi. Ini harus diketahui
datangnya dari siapa sih gitu loh? Datangnya dari siapa sih? Ada nggak sih legalitasnya gitu? Nah, contoh Sabatuf Ahruf itu memang legalitasnya ada. Coba kita lihat. Misalnya kita lihat di Sunan Tirmizi 2868 di sini ya. Tunggu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Jibril. Lalu beliau bersabda, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Di antara mereka ada yang lemah, tua, renta, anak kecil, lelaki dan perempuan, dan orang yang sama sekali tidak bisa membaca." Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf." Nabi ada nih. Nabi ada nih mengatakan ini nih. Sekarang Yesus 450.000 tekstual varian itu dari mana? Dari mana? Kapan Yesus ngomong, ya perjanjian baru nanti ada sekitar 450.000 varian. Gitu. Itu di mana? Kalau nggak ada ya udah kalah telak kekristenan, terima kalah kalian gitu loh. Nah, sekarang kita lihat terus 7 huruf ini tuh bagaimana nih tersebarnya? Apakah tulisan? Kita lihat sekarang di Sunan An-Nasai 940. Dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man, dia berkata, "Aku tidaklah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau baca dalam sholat subuh." Jadi gitu, baca lalu kemudian dihafalkan lalu kemudian disebarkan lagi ke bawah, begitu seterusnya. Lah kalau kalian Yesusnya nggak ngomong kayak begitu, terus gimana ini pemahamannya soal kekristenan? Datanya di sini ya. Kalau yang 450.000 kita buka. Nah ini ya. Nah ini textual variant in the New Testament. Nah ini textual variant in the New Testament. Kita lihat yang paling update. Oh salah gua, bukan 450.000. Di tahun 2014 Eldon JF meningkatkan estimasi setinggi 750.000. Lalu Peter J. Guri juga menempatkan nomor untuk variasi-variasi non-spelling di antara perjanjian baru manuskrip sekitar 500.000. Anjir, banyak banget perbedaannya, buset dah. Nah terus ini kalau udah banyak kayak begini, terus Kristen gimana Kristen? Oh kalau kami tidak apa-apa, ada perbedaan ada perbedaan teks. Ya udah, kalau udah ngaku ada perbedaan teks, ngapain kita terusin ini? Kalau udah ngaku ada perbedaan teks, ya udah itu bukan dari Tuhan. Udah bukan dari Tuhan. Karena kalau itu masih mengklaim dari Tuhan, Tuhan kalian banyak bersalah. Tuhan kalian banyak bersalah gitu. Sampai banyak 450.000, bayangin loh kawan-kawan. Sadar my bre. Dari 500 sampai 750.000 tekstual varian. Bayangin. Ini kita general dulu ya. Nanti kita ambil teks per teksnya yang berbeda di mana. Dan ya udah, kalau udah diakui ya kawan-kawan Kristen, ngapain dialog sama Islam, ngapain lagi? Udah diakui ada perbedaan teks. Oke. Tinggal kalian pilih, ini yang salah Roh Kudusnya yang mengilhami, atau memang orang-orang Kristennya yang memang tidak ada kontribusi dari Tuhan untuk membenarkan sama sekali. Jadi orang Kristennya yang salah atau Roh Kudusnya yang salah. Nah gitu. Itu aja sih paling. Silakan Akhi Ardi. Kan Bang Ardiansyah. Baik, terima kasih. Sebentar, di mute dulu waktunya host. Host. Gue sendiri hostnya. Sudah dulu. Digedein dulu dong. Astagfirullahaladzim, saya sendiri hostnya. Ntar dulu. Open cam dulu. Saya dulu Pera di mute dulu Pera, kedengeran suara FIFA. Iya ya, open cam. Tenang aja. Aduh. Itu dimatikan dulu ketika Pak Rana peserta diskusi sedang udah ya open cam ya. Kok kesini sih? Ini sudah mati nih. Tinggal Bang Ardi narasi. Kebalik. Ntar dulu kebalik. Sorry agak lama, agak lemot ini.
Tar dulu, sabar. Ini kebalik kameranya, gimana caranya? Tar dulu, masih lemot ini. Sabar ya. Iya. Ini signalnya Bang Ardiansah bermasalah ini. Astagfirullahaladzim. Nah, santai aja. Kita akan diskusi ini continue ya. Karena ini tema yang cukup bagus ya untuk dibahas. Bukan sinyalnya sebenarnya. HP-nya ini kan saya nggak bawa itu loh. Udah ya? Udah ya? Oke, silakan. Dengar suara saya? Ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan kitab suci ya. Kita sepakati dulu ya kitab suci ini. Kita sepakati dulu karena kita adalah orang Indonesia, maka otoritas tertinggi kita adalah KBBI. Kitab suci kan gitu kan. Kitab suci ternyata wahyu Tuhan yang dibukukan, wahyu ya. Kalau bukan wahyu Tuhan berarti bukan kitab suci. Nah, kita cek yang mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan wahyu Tuhan. Sementara Al-Quran sendiri sudah berjanji di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Jadi sudah sangat jelas di sini ada dalilnya. Nanti kita akan buktikan salah satu contohnya ya kan. Kita buktikan kebenarannya. Tolong di mute dulu dong waktunya, host. Kenapa waktunya kok jalan terus ya? Loh, kok tiba-tiba 5 menit? Lo enggak tadi Pak diam, saya ini stop. Pas Bapak bicara ini jalan. Saya dengar kok, Pak. Saya barusan ngomong loh padahal. Ya udahlah. Oke. Gak apa-apa lah. Sekarang kita cek sekarang ya. Sebentar, jangan jalan ini dulu. Kita cek sekarang. Ntar dulu, sabar. Gimana Bang Ardiansah? Masih lama? Ini problemnya Bang Ardiansah ini signal atau apa coba? Atau data yang belum ini? Tar dulu. Sabar. Sinyalnya gimana ini menurut Anda? Bagus nggak? Oke. Lalu halaman 11-12 ini di Kodeks Vatikanus ya. Kita buktikan sekarang ya. Hancur parah sinyalnya. Ayat 1 pasal 1 ayat 3. Iya, signalnya Bang Ardiansah. Aduh. Oke, tapi saya dengar kok. Saya dengar kok. Lanjut. Aduh. Sekali lagi, terakhir aja ngomong, nanti kalau memang saya masuk biar Bang Ardiansah. Nge-lag ya? Nge-lag nggak? Enggak. Nge-lag. Coba. Laptop aku juga masalah ya. Saya pakai wifi dulu. Dari tadi kayak pakai wifi. Kores langsung habiskan aja. Ada poin yang harus sampaikan Kores. Cek. Udah? Oke, Udah? lanjut. Masuk. Oke, masuk. Oke, jadi berhubung tinggal dikit ini ya. Kita sampaikan di sini pada halaman 15-12 di samping Ibrani 1:3. Ini kita cek di Bible-nya mereka ya, di Vatikanus ya. Di sini tertulis bahwasanya ada tulisan catatan pinggirnya, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan nama dan jangan mengubahnya. Ini Penyisipan sekelompok kata. Apa? Setelah ungkapan Saya sudah baca buku itu. disisipkan, Tenang. sebentar Mbak, disisipkan Ya, kata-kata saya nggak mau Yomal bullying kok ya. Kiamati. Kemudian ya, setelah ungkapan Ba'il Salati al-Wusta, muncul tambahan Wal Salati il Isri. Ini ada penambahan atau penyisipan sekelompok kata oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada juga apa? Pengurangan kata dan sekelompok kata. Dalam 241 dikurangin, partikelah tidak ada. Saya lanjutkan ya. Nih, teks Umani ditempatkan dalam posisi terbalik loh. Ada keterbalikan loh. Libasa akafi. Makanya apa? Oleh Utsman harus dibakar semuanya.
dan dijadikan satu. Bayangin loh, semua sahabat itu mereka mendapatkan wahyu Allah semua. Siapakah Utsman? Seperti itu. Ini pembolak-balikan tata urutan Oke, ayat. waktu habis, ya. lanjut. Oke, aku dulu ya Kelvin. Gas, Pin? Unik, gas. Oke, pertama terkait kiraat dulu, aku pakai jurnal aja ya, bentar. Nanti jangan jalankan waktu dulu. Oke, kita pakai jurnal aja, bentar, mana jurnalku tadi? Waduh, mana jurnalnya tadi? Oke, ini ya. Pengertian kiraat ya, teman-teman, buat edukasi kita bersama ya, teman-teman ya. Oke, ini buat teman-teman, buat ilmu kita bareng-bareng ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengertian dari qiraatus sab'ah dan ahlus sab'ah adalah istilah qiraat berasal dari bahasa Arab, yaitu yang merupakan jamak dari secara etimologis. Qiraat merupakan akar kata dari yang bermakna membaca. Lafaz secara lugawi berkonotasi beberapa pembacaan. Secara terminologis, berbagai ungkapan atau redaksi dikemukakan oleh para ulama dalam hubungannya dengan qiraat. Az-Zarqani mengatakan bahwa qiraat adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan yang lain dalam mengucapkan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalurnya. Oke, itu ya poin qiraat dari pertanyaan Cita. Yang kedua, langsung saya sudah membaca buku yang diajukan oleh Cita, buku Taufik Adnan itu. Menariknya di situ adalah buku itu bukan buku yang berimbang, di mana buku itu hanya menampilkan dari orang-orang polemikus dan salibis dan orientalis kekristenan. Sumber-sumbernya dari Jeffrey Nicole, kalau nggak dari siapa lagi ya. Informasi diagram-diagram yang dibuat itu bukan dari pihak Muslim. Nah, dan Arthur itu Jeffrey. adalah kritik Arthur Jeffrey. Dimana setelah kita lihat bukunya, kita punya, Bang Jibril sudah ada di sini, nanti bisa memperlihatkan kepada kita. Tidak ada rujukan, tidak ada mushafnya Ibnu Mas'ud yang dilihat, dirujuk ke situ, tidak ada. Dan kita juga bingung dari mana dia dapat mushafnya Ibnu Mas'ud. Yang kita tuntut adalah tolong Cita buktikan kepada kami bahwa antara perbedaan mushaf asli dari punya Ibnu Mas'ud dengan Utsmani itu harus ada. Bagaimana nanti kami bisa menunjukkan kode-kode kalian. Tuntutan saya adalah ketika kamu membawa data dari orang-orang yang memang membenci Islam, dari orientalis, maka itu bisa kami bantah dengan cara apa? Pertama, tidak sangat objektif ya. Yang kedua adalah tidak adanya rujukan daftar pustakanya. Tolong tunjukkan kepada saya mana mushafnya Ibnu Mas'ud yang berbeda dengan mushafnya Utsman itu. Tunjukkan kepada kami ya, itu satu pertuntutan saya. Nah, yang kedua, terkait tentang qiraat. Allah menjaga Al-Quran, tidak ada perbedaan antara surah Al-Fatihah A dengan surah Al-Fatihah B. Artinya, kalau cara membacanya, bukankah Quraisy sudah katakan tadi, diverifikasi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dibolehkan, dibenarkan membaca dengan 7 qiraat. Memang kemudian 2 abad kemudian banyak muncul beberapa qiraat. Dan ingat ya, pembakaran itu bukan karena qiraat itu, tetapi karena banyaknya umat yang mengkafirkan seperti yang kamu jawab tadi. Justru Sayyidina Utsman itu menghilangkan supaya tidak terjadi perdebatan yang sangat hebat di antara para sahabat. Karena apa? Karena saking keterjagaannya Al-Quran, mereka tidak akan sependapat dengan orang yang lafaznya berbeda. Bagaimana terjadi kepada Sayyidina Umar dengan Hisham. Umar dengan Hisham berantem waktu itu karena perbedaan dialektika itu, perbedaan qiraat itu. Lalu ketika mereka hadir di hadapan baginda Rasulullah berdua, kata Rasulullah dua-duanya benar, karena memang dibolehkan diajarkan seperti itu. Artinya apa? Inilah kehebatan umat Islam. Ketika ada saling berbeda, mereka tidak mau menerima. Artinya mereka tidak mau, oh ini beda nih. Ternyata dibolehkan dialek itu. Makanya Utsman itu memerintahkan untuk membakar supaya tidak terjadi kafir mengkafirkan seperti itu. Perbedaan pendapat yang menjadi asbab kafir mengkafirkan. Tapi kalau memang ada polemik di Al-Qur'annya, mana? Tunjukkan kepada kami masalah Al-Qur'annya. Dan kamu tuliskan tadi ayat sisipan itu adalah narasi dari polemikus dari Kristen, bukan dari pihak Islam. Itu adalah kritik dari kalian, yang mana sumbernya kalian itu lebih banyak daripada salibis dan orientalis, bukan dari pihak Muslim. Tidak berimbang, sumbernya tidak berimbang. Sementara argumentasi umat Islam selalu membawakan data dari internal kalian, bukan dari kalian itu mendapatkan informasi dari internal kalian sendiri, pembenci Islam sendiri, orang-orang orientalis sendiri, terus kalian ambil itu. Kalau hal seperti itu bisa kami lakukan, kami juga banyak bisa mengambil literasi umat Islam tentang terkait betapa bobroknya kitab kalian. Kami pakai parameter hadis misalnya, maka kitab kalian itu tidak lebih sama seperti hadis maudhu, hadis mungkar, ya. Tapi kami tidak gunakan parameter itu, ya. Tolong objektif, bawa data dari internal Islam sendiri bahwa memang mushafnya berbeda. Tunjukkan ayat sisipannya di mana. Sebagaimana Bang Ardiansah tadi menunjukkan ada kata-kata sisipan di dalam kitab kalian yang mengatakan
Jangan kau rubah ini, BODOH. Artinya ada keresahan dari bahkan orang-orang zaman dahulu terkait tentang manuskrip kitab kalian yang memang banyak dirubah. Dan kamu akui ternyata banyak kesalahan di situ. Dan ini bertentangan dengan pernyataan kamu bahwa kebenaran itu harus sistematis, universal, dan juga radikal. Universal macam apa? Ketika kitab kamu ada kesalahan, kamu boleh, kami nggak apa-apa. Bagi kami itu tidak masalah. Itu bagi kalian Kristen. Lah bagi universal masalah nggak? Secara akademik masalah nggak? Itu apaan Jack? Jack itu parameter kebenarannya secara universal dan radikal itu dibantah dengan pernyataan dia bahwa di kitabnya oke, ya ada masalah. Nggak apa-apa. Ini kontradiksi. Argumen pertama dibantah sama argumentasi kedua. Macam apa ini diskusi secara seperti ini? Bawa parameter kebenaran tapi dilanggar sendiri parameter kebenarannya. Silakan Kores. Ya, jadi bentar, saya potong dulu bentar. Di mute dulu. Awi, di mute dulu. Oke. Sebentar, teman-teman. Ini kan udah 1000 nih. Minta tolong di tap-tap layar dong biar nggak rungkat kayak kemakapan hari ya kan. Tolong di tap-tap layar yang banyak ya teman-teman. Tap layar sampai HP-nya pecah lah minimal. Oke, terus kemudian barangkali ada teman Kristen yang mau naik ya, satu lagi yang sekiranya Bro Jack berkenan nanti saya akan naikkan. Kalau Bro Jack gak berkenan saya nggak akan naikkan gitu ya. Oke, ini ada Bang Jibril. Bang Jibril. Bang Jibril monitor. Bang Jibril, assalamualaikum. Bang Jibril. Assalamualaikum. Bro Jack. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bang Jibril salah satu peserta diskusi ya guys, tapi karena Elia tidak hadir. Keluarkan semuanya, keluarkan semua. Oke. Oh, siap. Oke, gimana ini? Apakah formasinya tetap saya dengan Kores atau Bang Jibril masuk atau saya moderator atau gimana? Lanjut aja Mbak, lanjut aja supaya kita bisa, besok kan kita masih ada seri-seri nih. Enak lah, pokoknya seri-seri aja lah. Satu ya unik jadi moderator lagi aja. Ini Akhi Jibril udah masuk. Oke, aku moderator ya. Oke, sip. Bang Jibril, ready? Are you ready? Insya Allah. Oke, baik. You know what my point tadi ya? Udah dicatatkan? Oke, thank you so much. Oke, Baik. ini sekarang siapa yang mau ngomong silakan saya mute ya. Ini saya mute ya. Saya jadi moderator. Baik. Oke, saya kembali ke posisi awal saya sebagai moderator ya. Saya bisa dua natur ya guys, bisa menjadi narasumber dan juga moderator. Saya juga bisa menjadi timer juga ya. Inilah saya dengan ketiga natur saya. Baik, kali ini pihak Kristen akan menanggapi apapun argumen dari kita. Loh, itu satu menit gimana diwakafin 1 menit? Tinggal 1 menit Bang Kores dulu. Belum, 1 menit, kurang 1 menit. Bang Kores ini. Oke, Bang Jibril. Jadi Bang Kores. Bang Jibril. Akhi Jibril aja pembukaan dulu. Oke, Pembukaan aja dulu. Ayo udah, Oke, lanjut. 1 menit bisa narasi apa nih? Apa aja? Patahin aja dulu itu ini ya bukunya ya, yang tadi dibawa PDF nih. Saya paling nggak suka sih masuk ke PDF, tapi di sini disebutkan bahwa Nolki Jeffrey Bell itu memang kontroversial. Ini ditandatanganin Quraish Shihab dari halaman paling depan. Nih. Di sini dibilang salah satu keistimewaannya yang bisa menjadi sisi kontroversial. Nah, jadi memang bukunya isinya mengenai kontroversial. Dan begitu si Jeffrey ini saya buka bukunya, Door Material for the History. Ini bukunya begitu ditunjukin kodeks, kita langsung ke primer dong. Kita langsung ke buku si Jeffrey-nya aja. Ini begitu diiniin, ini kodeksnya fotokopian begini, bro. Ini primer dia. Dia mau bikin buku berdasarkan primernya begini. Waduh, ngaco banget. Ini kita nggak bisa bahas, bro. Kodeks dia begini, bro. Anda mau Waktu habis. siap. Oke, sebentar. Oke, kita kedatangan Fred Unilifa. Duran. Disapa dulu ada yang datang ini kira-kira. Ya, saya tahu. Gimana? Ini Fred Duran. Ini satu tim dengan mereka kok. Cita mau memasukkan Duran ke dalam? Duran. Iya. 3 lawan 3. Ya. Enggak usah gini. Erben kan kalau soal apa tekstual. Tunggu Duran, tunggu. Ini lu masuk, sabar. Lu masuk, sabar bre. Gua hakim yang adil. Erben kan nggak ada ilmunya di critical text. Mending Duran sama Citos. Duran Gua sama aja Citos Jibril. yang lebih hebat tuh. Katanya 3 lawan 3, makanya itu gue masuk. Tenang aja. Yaudah, Enggak, nggak apa-apa lah. Erben nggak ada ilmunya Duran. Dari tadi nggak ngomong. Nggak apa-apa. Erben buat ngisi-ngisi tempat ini nggak apa-apa lah. Buat ngerus-rusung. Saya bukan. Gini Enggak, aja, makanya Duran sama Citos. Gua sama Jibril gitu loh. Enggak usah. Iya, nggak apa-apa. Bang Ardiansa masuk bertiga. Gini. Kenapa? Mohon izin. Malah emosi. Oke. Mohon izin, gini aja deh. Ini kan Santai. sabar. Santai. Iya, Saya- Duran masuk, Citos
enggak, gua sama Jibril dua-dua gitu loh. Kenapa emosi? Gini, jangan bilang aku nggak ada. Tar dulu Erben. Ben. Ini strategi. Udah tadi lu nggak ngomong? Bukan. Oh gini, Erben turunin Aki Ardiansa, Duran sama Citos. Jack Cita aku diturunkan, kamu turun bro. Dua kali kan sudah. Ya wes, kita 2 lawan 3, kita 2 lawan 3. Kita 2 lawan 3, kita 2 lawan 3. Lanjut. Apa nih? Aki, mohon izin. Gini. Erben, Ini Ben. strategi kak. Aku mau ngomong dulu ya. Aku nggak usah ngomong. Udah. Kita Aku ambil ngomong alih. dulu. Udah, stop. Siapapun Ntar jangan dulu. ngomong. Udah, diam. Gak ada yang ngomong. Hostnya Diam. ngomong, woi. Hostnya Diam, ngomong, ini woi. udah. Gini ya. Kita berharap ketika Erben ada di sini minimal ada manfaatnya. Sebenarnya kita berharapnya begitu. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa gitu ya? Kalau cuman itu dia. bercicak-cicak rowo di belakang gitu kan, mendingan ngomong gitu. Kalau nggak mau ngomong ya ngapain gitu kan? Ya udah, gini aja. Mending Duran, serius. Udah Mending aja. Duran. Mohon izin Uni. Ntar Itu dulu. kan masa- ya, Mohon izin. Bang Ardiansa. Mohon izin gini ya. Ini kan ada bertiga. Entah itu nanti ada manfaatnya atau enggak, biar teman-teman yang di bawah nilai. Waktunya dikasih 7 menit untuk bertiga, gimana teman-teman? Ya nggak apa-apa. 7 menit nggak apa-apa. Bertiga 7 menit nggak Bertiga, apa-apa. 7 Unirifas menit. setuju nggak? Unirifas setuju nggak? Nggak kependekan ya? Nggak kependekan 7 Enggak, maksudnya 8 gini menit. loh, makin waktunya panjang, makin kabur. Waktu tuh 6 menit udah paling lama. Orang kalau 3 kebanyakan, 2-2. Iya, bagus. Oke, ayo dong, langsung dong. Ini udah. Enggak, maksudnya gini, kalau emang bertiga saya masuk, kalau berdua saya nggak masuk gitu loh. Ya masuk. Udah Justru masuk aja masuk bertiga aja. kan saya sudah bilang tadi. Sudah deh, nggak usah diribetin. Masuk 3-3-nya Bang Ardiansa, Bang Jibril, Makores, Fek Duren sama si Erben Ya sama udah. si Jack Cita. Oke. Sekarang Nah, waktu tunggu siapa dulu. Aku gini, Aki Ardi nanti dulu. Aki Ardi kan sinyalnya masih jelek. Aku sama Aki Jibril dulu. Mereka biar 3. Oke. Ya, oke. Boleh lah. Silakan. Gua mau host masuk. 3 lawan 3. Host masuk. Takut ya. Oh, udah bro, aman bro. Udah nanti ini ribet. Oke, Gini deh, kalau makin ribet Ya. gitu udah kayak tadi aja deh, ribet banget sih dari tadi, oi. Sampai pada satu titik di mana apa? Si Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab itu bukan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud itu harus menyembunyikan nih, saya tunjukkan nih. Sembunyikanlah ya. Nih. Peliharalah mushaf yang ada bersamamu dan sembunyikanlah mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan pembakaran? Nah, ini ada juga sumber dari sejarah Al-Quran ya. Yakubi berkata, mereka telah mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru, mendidihkannya ke dalam campuran air dan cuka, kemudian mencucinya. Sebagian dari mereka berkata, mereka membakar semua mushaf-mushaf itu. Hanya mushaf Ibnu Mas'ud saja masih tetap terjaga karena dia menolak untuk menyerahkannya kepada Abdullah bin Amir. Karena penolakan ini, Utsman menghadirkannya ke Madinah. Ibnu Mas'ud pun hadir ke Madinah ketika Utsman masih berpidato. Ketika mengetahui ada Ibnu Mas'ud, Utsman berkata, sebentar 4 yang buruk akan datang. Ibnu Mas'ud menjawab ungkapan itu dengan kata kasar. Pada setelah Utsman merintahkan agar Ibnu Mas'ud diseret. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud bla bla bla. Itu nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang terjadi perbedaan dan itu signifikan. Bahkan dalam buku yang tadi ya, kita tahu kita harus main nalar logisnya seperti ini. Mushaf-mushaf primer tadi itu udah dibakar semua. Gitu loh. Mushaf-mushaf primernya udah dibakar, bagaimana kita bisa gali? Jadi pembakaran itu tidak pernah ada di dalam kodifikasi kekristenan. Nggak pernah ada model-model dibakar sampai seperti itu. Oh, ada yang dibakar ini, tapi bukan dalam konteks kodifikasi. Bahkan sampai hari ini ya, Injil-Injil apokrif itu tetap dilestarikan, tetapi berbeda. Kenapa? Karena ada unsur politik. Tapi sebelum saya sampaikan mengenai unsur politik ya, jadi gini. Kalau dikatakan, oh tidak mungkin, nah nggak bisa. Itu nggak mungkin. Ini adalah dari buku apa? Al-Itqan fil Ulumil Quran dari Imam Suyuti. Dia mengatakan seperti ini. Memang dalam mushafnya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ada surat Al-Khul, Al-Ab. Ini memang ada. Bukan hanya itu. Ada satu lagi, Firis juga mengatakan memang ada perbedaan surat. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa, karena manuskripnya nggak ada, terus berarti itu tidak ada. Loh, hadis-hadis kalian itu sudah mengkonfirmasi bahwa memang terjadi pembakaran. Jadi, terus apa lagi gitu loh. Kita bisa
kita bisa komparasi dengan ini. Sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah jelas kalau tidak ada pertentangan, tidak ada pembakaran. Bahkan tadi Ibnu Mas'ud dikatakan hewan berkaki 4 oleh Utsman. Seperti itu. Kemudian, ini ya, saya belum teruskan tadi ya. Ini, kata-kata teks Utsmani ditempatkan dalam posisi terbalik. Ini ya. Kemudian, pembolak-balikan tata urutan ayat. Ayat-ayat alternatif. Ini ya, 13:30. Dalam Mushaf Utsman, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad pada suatu umat. Nah, dan tidaklah aku utus para rasul. Ini udah ayat alternatif, men. Ini sampai ayat alternatif. Dan ini confirm dengan apa? Nih, sekiranya bukan dari Allah, pasti banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini bukan masalah qiraat loh, brother. Sadar loh, brother. Bukan, ini udah ayat alternatif. 20:60, maka Firaun meninggal tempat, maka Firaun mengumpulkan kekuatan. Ini mengatur budaya, ya. Kemudian ia datang, bla 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 bla. Ini banyak ya terjadi ayat-ayat yang narasinya berbeda. Ini ya, 75-17. Sungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan bacakannya. Apabila kami telah selesai bacakannya, maka telah bacaan itu. Nah, seperti ini juga beda. Kemudian, ada yang penambahan 2 surat. Bayangin loh. Katanya didiktekan. Ada tambahan 2 surat. Sorry ya, Bro Duran, hari ini aku selesaikan sekalian ya, Bro Duran. Katanya didiktekan oleh Tuhan. Katanya terpelihara. Bahkan di Lauh Mahfudz pun sama. Harusnya surat Al-Khal dan Al-Haf ini di Lauhul Mahfudz itu juga harusnya ada. Tapi dibakar oleh Utsman. Nih saya kasih tambah nih. Mushaf Utsman dan versus Mushaf Ibnu Mas'ud ya. Ini ada tambahan tawakak. Ini yang asli ya. Yang Utsman ya. Tawakak khairan. Mushaf Ibnu Mas'ud di tengah disisihkan partikel Bro Jack, D. kasih 1 menit Ada Bro Duran, penyisipan. bro. Kasih 1 menit Bro Oh ya, Duran. oke. Silakan Bro Duran. Oke, thank you ya. Selama ini ya, teman-teman muslim itu dibohongin, qiraat itu adalah dialek. Tadi Rifa bilang Umar dan Hisam. Tapi apakah Rifa memberitahukan kepada Anda Hisam bin Hakim itu dari Quraisy? Umar bin Khattab dari Quraisy. Dari mana beda dialeknya? Itu adalah perbedaan huruf, perbedaan makna. Pada sesi berikutnya, saya akan kasih Anda hadis-hadisnya yang menyatakan bahwa mushaf yang sekarang tidak sesuai dengan hadis-hadis. Ya. Contoh, surah 92 ayat 3, ya, Ibnu Mas'ud menyatakan tidak ada kata penciptaan. Surah 92 ayat 3, Bro Jack, tolong dibukain. Tafsir Ibnu Katsir menukil daripada hadis. Hadisnya hadis sahih. Ya, seharusnya tidak ada kata penciptaan di surah 92 ayat 3. Tetapi di Besarkan datanya Bang Ardiansyah biar kita tahu dia baca apa. Oke, bro. Ini Tampilin, jangan bro. ganti Tampilin, dulu bro. dengan Bang Ardiansyah ya. Saya dulu masuk karena saya di-mention ini ya. Oke. Siap. Ya. Surah 92 ayat 3, bro. Buka tafsir Ibnu Katsirnya lalu kasih hadisnya, bro. Biar mereka malam ini tidak bisa tidur, ya. Seharusnya tidak ada kata kolaka. Itu seharusnya demi laki-laki dan perempuan. Tetapi di surah yang sekarang, di mushaf yang sekarang itu ada kata demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Siapa yang menambahkan kata penciptaan ini? Ibnu Mas'ud loh. Ibnu Mas'ud itu Waktu habis, dimention 7 oleh menit. Muhammad, ya. Waktu Oke. habis. Kita masuk ya. Standby Bang Jibril dengan Perah aku dulu Oke. ya karena aku Siapa di-mention. dulu ini? Undip mau saya gedein atau siapa? Aku. Besarkan aku. Aku langsung nih. Besarkan. Mana ini? Bang Ardiansyah. Oke. Bang Ardiansyah. Oke ya. Langsung aja udah deh. Oke, tadi saya mendengarkan bahwa Citos mengatakan ada pembakaran dalam teks Al-Quran, ada pembakaran, tapi di kami tidak pernah terjadi. Jangan berbohong kamu, mentang-mentang kamu tidak mempercayai Deuterokanonika ya. Dalam 1 Makabe pasal ke-56 itu dinyatakan bahwa zaman sebelum Masehi ya, itu kitab Taurat itu dibakar habis oleh para raja pada waktu itu ya, untuk memusnahkan semua aturan-aturan orang-orang Yahudi. Itu untuk asimilasi paksa terhadap orang Yahudi ajaran Romawi. Kamu bilang tidak pernah dibakar. Oh, jangan berbohong kamu di hadapan kita ya. Dalam 1 Makabe pasal ke-56 dibakar Taurat-Taurat yang ditemukan itu. Hei, kamu dapat Biblos yang perjanjian lama itu dari siapa? Kok kanonisasinya itu dari orang Yahudi bukan?
Dari mana kamu tahu yang kamu pegang itu benar-benar sesuai dengan kanonisasi orang Yahudi, Bani Israel dan ditulis Musa? Bagaimana cara pembuktiannya sementara sudah pernah dibakar dan kalian tidak ada yang hafal? Gimana cara pembuktiannya kemudian? Jangan berbohong, Cita. Kemudian kamu sendiri yang bilang barusan, Ubay bin Ka'ab, orang sebelah sini mendengarkan kiraatnya Ubay bin Ka'ab, sebelah sana mendengarkan Ibnu Mas'ud. Lah apa masalahnya? Dua-duanya menjadi rujukan sumber Al-Quran kok. Bahkan Rasulullah sendiri ambillah Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Ibnu Mas'ud. Itu poinnya. Artinya ada verifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Duren. Kan gue tunjukin tadi definisi kiraat itu bukan hanya masalah dialek doang. Lu tahu tuh masalah huruf. Makanya walaupun antara orang Quraisy dengan orang Quraisy bisa jadi perbedaan. Karena bukan cuma dialek doang, lu sendiri udah jawab itu. Gimana sih Duren? Katanya pintar, udah lama diskusi tapi begini aja ilmunya. Kemudian satu lagi ya. Masalah ketika Utsman paham dengan Ibnu Mas'ud mengatakan hewan segala macam, apa kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran? Kamu tidak tahu siapa Utsman. Utsman itu adalah menantu Rasulullah yang hidup sejaman dengan Rasulullah, dan bukan cuma dia yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Setidaknya penulis Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah dan hidup sejaman dengan Rasulullah. Jaraknya cuma 13 tahun lah Bible lu. Penulis Markus itu siapanya Yesus, penulis Lukas itu siapanya Yesus. Belum lagi Septuaginta kalian itu siapa? Sebutkan satu nama orang yang menerjemahkan menjadi Septuaginta itu siapa? 72 orang lebih, sebutkan namanya. Dari mana kalian tahu? Jangan-jangan itu Cahyono adalah seorang penipu. Jangan-jangan di antara 72 orang itu ada namanya satunya adalah orang yang lupa ingatan atau agak PA sedikit. Mana kalian tahu itu? Dari mana kalian tahu penulis Septuaginta yang menerjemahkan ke dalam Septuaginta yang kalian terima sebagai kitab kalian perjanjian lama itu? Dari mana kalian tahu bahwa penulisnya adalah orang-orang yang sehat secara psikis dan juga jasmani atau rohani atau matanya tidak bermasalah lalu dia tidak salah-salah menerjemahkan? Kalian tahu? Bisa itu dibenarkan dan tunjukkan kepada Cita buku dari kritik dari orang-orang orientalis itu sumber primernya mana? Mushaf Ibnu Mas'udnya mana? Yang ditambahkan dan disisipkan mana? Mushaf Ka'abnya mana? Mushaf Utsmannya mana? Tolong tunjukkan perbedaannya. Sebagaimana perbedaan di antara kalian jelas sekali kodek ini dengan kodek ini berbeda. Duar. Tunjukkan itu sumber primernya. Oke, terima kasih. Lanjut yang lain. Minta 1,5 menit aja Bang Kores. Saya overhandle kepada Ustadz Ardiansah. Tolong dibesarin. Lanjut. Bang Ardi. Siapa yang dibesarin Bang ini? Ardiansah. Bang Jibril. Bang Jibril. Iya. Oke, Bang Jibril. Siap. Masya Allah. Nah, ini tadi 2 surat yang dia bilang ya, ada di Ibnu Mas'ud. Ya, Al-Kal sama Al-Fad. Ini suratnya. Dan kalau dibaca lagi agak enak, makanya kalau dibaca tuh yang benar. Seperti terlihat bentuk dan kandungan kedua surat di atas adalah doa. Jadi itu bukan surat di Al-Quran. Makanya kalau baca-baca kayak gini, lihat langsung ini tuh dari mana. Begitu dibuka kodeksnya begini. Dari si Jeffrey yang tadi saya bilang. Sumber primernya itu begini. La haula, apa ini? Surah di kodeks apa? Makanya doa dijadiin surat sama dia. Makanya kan lucu. Kalian perlu ke PDF, ke buku-buku. Sementara di kodeks kalian sendiri ada yang bilang tolol jangan diganti. Kalian ini kalau yang ini mesti ke PDF, mesti ke ini, mesti ke itu. Nih di kodeksnya langsung ada yang bilang tolong jangan diganti. Kan lucu. Silakan Bang Kores. Ini apa ya? Gue prolog deh. Kalian tuh jangan bohong-bohong, jangan cek. Iya masuk. Jangan bohong-bohong. Wey, Bre, Citos, Duran, jangan bohong-bohong. Nggak ada pembakaran soal kodifikasi lah. Ini apa ini? Ini apa? Paus Paul kedua. Paus Paul kedua mengkonfirmasi dekrit dari James I Aragon yang melarang semua biblos dalam bahasa-bahasa yang lainnya, termasuk apa? Bahasanya Yahudi dihancurkan semuanya, dan juga semua biblos dengan terjemahan selain Inggris. Ini tahun 1497. Dar, selamat datang di kebenaran. Ada alasannya nanti. Di tahun 1498, Inkuisisi menyatakan sangatlah tidak mungkin menerjemahkan Biblos ke bahasa modern tanpa melakukan kesalahan. Bohong-bohong aja kerjaannya. Kenapa bohong?
Ini depan Muslim, apalagi depan Kores, jangan bohong. Ketahuan nanti kan malu nih kan. Kodifikasi nggak ada pembakarannya, dibakar sama Inkuisisi ini. Biblos berbahasa Ibrani. Lalu kemudian di sini ya dia udah ngaku juga nggak mungkin ini diterjemahkan dengan bahasa modern karena akan membuat orang-orang yang nggak ada kecerdasannya, terutama orang-orang yang baru dipaksa pindah agama, masuk ke dalam keraguan iman. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini gue mau kasih pertanyaan cuma nggak cukup. Jadi itu ya yang pertama bohong. Terus tadi si Citos ini Ibnu Mas'ud, Utsman, Ibnu Mas'ud, Utsman. Itu cuma 2. Waktu Aruf itu 7. Akhir Mana 8-nya? 6 menit sudah. Oke. ribu perbedaan antara apa? Punyanya Hafs dengan versi Al-Khaf, Quran versi Al-Khalat, Quran versi Al-Duri, Quran Abu Ali. Loh, katanya cuma 1. Perbedaannya sampai berapa? 60.000. Lah ini kan nabrak. Jelas-jelas menabrak. 7 menit. Jelas-jelas menabrak apa? Oke. Nih. Pasti Habis, banyak habis. hal bertentangan ya, di Pak. dalamnya. Bang Ardiansah jangan masuk dulu ya, karena ini aku dimention juga nih. Habis. Ya aku dulu ya. Ya, Kevin dulu. Aku bentar kok. Habis. Ya. Ya. Jadi kawan-kawan Kristen, udahlah, aku percuma. masuk. Dari tadi kalian Ya, Uni ya. Oh, kalau gitu Aduh. aku mundur dulu. Cek. Enggak apa-apa. Aku mau nambahin aja. Iya, waktunya reset. Akhi Ardi ini delay kayaknya. Udah bisa ngomong aku? Lanjut. Oke, siap. Jadi dari tadi itu yang dibahas apa Ubaid, terus Utsman. Dari tadi cuma 2. Di dalam perbedaan 7 huruf itu memang banyak nanti variabelnya. Lu jangan cuma bawain 2. Kalah Islam kalau lu bisa membawakan perbedaan atau variasi yang ke-8. Bawain variasi yang ke-8-nya. Misalnya Utsman, terus Ubaid, terus A, B, C, D, terus ada yang ke-8. Baru kita kalah. Baru 750.000 tekstual varian dalam Biblos itu bisa dimenangkan lah, kita kasih pur. Cuma kalau dari tadi cuma 2, itu lagi ya apa? Ini apa? Coba rendengin dong ayat-ayatnya gitu loh. Misalnya surah Anas Utsman dengan surah Anas Ubaid Al-Mansur, teks per teksnya gitu. Kalau nggak ada yang ngapain dari tadi ngomong? Berikut udah ngaku juga Kristen kok. Ya, di kami banyak perbedaan. Kalau gitu Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu apa ya? Sebuah korban penebusan kesalahan tekstual. Gitu jatuhnya. Nih kayak gini loh ya kawan-kawan, perhatikan. Lu kalau mau belajar perbedaan di sini nih kai orgisteis tadi ya gua lanjut yang tadi ini nih. Kai orgisteis ekteinas en zeiga. Nah, di situ kita lihat nih. Ini Markus 1:41 kodek Bezae. Lu lihat ini artinya kalau orgisteis itu kamu marah. Nah, kita lihat di Markus 1:41 punya Kristen seperti biasanya. Kai splansnisteis, wajir jauh banget bedanya. Kok bisa begitu, Bre? Roh Kudus kerjanya apa? Markus 1:41 ini. Bisa bedanya jauh banget ini, splansnisteis. Lah, di sini kan dibilangnya apa ya? Coba kita lihat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kalau pakai orgisteis, maka Yesus marah, lalu ia mengulurkan tangannya. Kenapa Yesus marah diganti jadi belas kasihan, Maibre? Nih kodek Bezae, tuh. .ac.uk ya kawan-kawan. Ini baru kacau ini baru gitu loh. Nah ini gimana jawabannya untuk ini coba? Ya nggak? Itu baru lu jawab. Aduh, kasihan. Berikut udah ngaku juga mereka beda-beda. Buat apa kita terusin? Tunjukin yang ke-8 ahrufnya lah, Mbak Ibre. Uni masuk. Silakan. Ya. Jadi gini ya, Duren itu hanya menyimpulkan bahwa ada perbedaan makna. Karena begini ya, ini sama seperti ini ya, dialek plus aruf plus uruf. Contoh gini,
ikang di Makassar itu ikan di Indonesia, tulang di negeri Batak sana berbeda dengan definisi tulang yang ada di secara Indonesia. Jadi ini bukan hal yang aneh gitu loh, dan itu pun terjadi zaman dahulu kala. Makanya ada ilmu nahu dan sorof menentukan mana yang dinasab, mana yang dimansub, mana yang dimajrurkan. Jadi mereka tuh sudah tahu, oh kalau seandainya orang ini bilang misalkannya ikang, mereka tahu artinya ikan. Nah, kalau memang ada masalah, tunjukin masalahnya gitu loh. Jangan kalian membawa masalah yang tidak masalah. By the way, tadi si Cita kamu blunder mengatakan, di mana saya mau punya Mushaf Ibnu Mas'ud sama Ubaynya? Kan udah dibakar. Jangan bohong kalau kamu memang membaca literasi Islam. Mushaf Ibnu Mas'ud itu juga beredar di mana? Di Kufah. Ya, kamu baca ini jurnal ini ya. Apaan si Cita katanya pembelajar tapi nggak baca dalilnya. Unik satu lagi unik. Aku mau masuk satu lagi unik. Boleh. Jadi sama ini juga si Erben ini ya udah ketahuan bohongnya, masih aja dia mau berkutat-kutat, nggak ngaku. Ini lo lihat, oi, ini Al Hebrew Books, semua buku Yahudi mana ada pakai terjemahan. Ini dibakar. Malu harusnya Kristen itu. Yahudi dibakar bukunya original teks. Sekarang malah nyalain Islam. Lu, kelakuan lu itu. Nah ini ya, masuk. Baca ini Cita, sejumlah muslim menerima mushaf Utsmani. Duh, jangan dibesarkan Bang, saya dulu. Besarkan saya lagi Bang Ardiansa lemot nih. Bang Ardiansa, ya ampun. Tuh, waktu dimatikan dulu. Bang Ardiansa dia delay dia nih. Bentar. Udah. Ya, besarkan saya dulu. Saya besarkan dulu. Ini saya bawa data. Saya bawa jurnal ini. Udah gede Unirifa, udah gede. Tapi saya nggak oke lah kalau gitu, nggak apa-apa. Di sini belum. Di saya belum. Itu Kores yang besar. Oh ini. Oke. Bentar dulu. Nah ini ya, oke, udah. Ini kita lihat ini jurnal ya, Ulul Albab volume 15 nomor 1 tahun 2014. Gini dong, jangan bawa PDF nggak penting gitu. Nah, sejumlah muslim menerima mana tadi bahkan, nah penduduk tetap berpegang mushaf Ubay di Syria dan mushaf Ibnu Mas'ud juga di Kufah. Ini ada nih mushafnya. Mana sekarang polemiknya sebagaimana yang terjadi di kitab kalian. Jadi tolong tunjukin. Jadi kalau kamu bilang, oh si Jeffrey, siapa tadi tuh Jeffrey Nicole, siapa itu penulis buku kalian yang kalian jadikan rujukan itu? Dari mana sumbernya? Dari mana dia dapat? Dari karangan pribadi? Dari mana coba? Mana mungkin kita terima? Kami lepein itu. Sedangkan hadis saja yang masih doif, kami kadang tidak pakai. Apalagi dari Jeffrey Nicole, siapa? Jeffrey Nicole atau siapa itu? Jeffrey Arthur. Jeffrey Arthur. Ngapain kami pegang itu? Siapa itu Jeffrey Arthur? Tolonglah, kalian itu berbasis data. Di sini 40 derajat Celcius ya, kalau panas ya memang keringat saya memang panas di sini. Nah, tadi itu. Kemudian kontradiksi banyak sekali Jack Cita dalam ranah diskusi ini. Logical fallacy-nya banyak sekali. Parameter kebenaran itu harus universal. Tapi kami nggak masalah loh kalau kami itu bermasalah. Itu namanya nggak universal, tapi dogmatis. Itu dogmatis. Dalam dogma lu aja kali kitab lu bermasalah, nggak apa-apa menurut lu. Universal nggak bisa diterima karena ada kontradiksi, ada salah-salah katanya yang nggak bisa diterima dong. Udah gagal itu parameter kebenaran lu. Bang Erben apaan sih? Bukan umat Kristen yang membakar. Emang Kristen belum ada waktu itu. Kalian itu dapat kitab Yahudi dari mana? Dari Kristen. Mana kalian dapat kitab Yahudi? Yang saya bicarakan adalah Torah, Septuaginta, Erben. Dari mana itu? Saya bicara kalau ada kanonisasi kitab yang dibakar pada zaman dahulu yang tidak bisa dihafalkan, tidak pernah dihafalkan. Dari mana kalian tahu bahwa yang kalian pegang itu sama persis seperti yang dipegang Musa? Hah? Udah dibakar, bre. Udah dibakar. Lagi pula kalian harus sadari, kanonisasi Torah, teks Torahnya punya Samaritan dengan Yahudi Rabinik, Septuaginta, DSS itu tidak sama. Berbeda, saya punya filenya. Jadi kalian yang tapi kalian udah bilang juga ya, namanya kitab kita dibuat manusia, ya wajar lah kalau ada masalah gitu. Apaan begitu? Itu mau diterima universal. Parah ini. Lanjut yang lain. Masuklah Bang Ardiansa. Udah ada pengakuan dari Cita kalau kitabnya itu memang banyak permasalahannya. Silakan dilanjut Bang Ardiansa. Baik, monitor, kalau sinyal saya ini masih jelek, saya limpahkan ke Bang Jibril ya. Saya cek dulu ya. Sisa 6 detik ini. Cek 6 detik. Gurunda. Oh, 6 detik. Oh, ya udahlah, lanjut ini.
Intinya tolong kalian tuh bawa sumber Oke, Premier, saya nggak lihat. Premier sebagaimana kami bisa merujuk ke kode-kode kalian. Di kode-kode kalian tertulis bahwa jangan diganti, jangan dirubah. Bahkan penulis kode-kode kalian pun tertulis di situ, jangan kalian merubahnya tulul. Oke, sudah. Itu baru fakta menyakitkan memang. Habis. Tapi ya kalian akui juga sih memang bermasalah manuskrip kalian juga lah. Oke, gue minta Pak Erben digedein dong, Pak Erben. Kolom Pak Erben tolong digedein dong. Pak Erben tolong bantu saya ya. Iya. Halo Pak Erben, monitor gak? Tolong bantu saya ya. Gua Erben kalau nggak bisa sebentar bantu doang, kamu Oke. keterlaluan, udah nggak ada manfaat lah dia di sini. Besarkan si Erben. Oke. Pak Erben tolong buka Sahih Bukhari 4589. Malam ini kita akan kasih lihat Rifa apa 49. itu perbedaan. 4589. Dia minta dari primer. Data primer, kita kasih data primer ya. Pak Erben tolong bukain 4589 ya. Lalu Iya, tolong iya. kalau bisa diperbesar Pak Erben. Diperbesar dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika turunnya ayat. Tolong diperbesar itu. Ini sangat penting nih Pak Erben ya. Yang mana ini? Udah ngomong Dari aja, Ibnu terus. Abbas, dari Ibnu Abbas ia berkata ketika turunnya ayat wa anzir. Iya. Ya, Ketika turun ada digedein wazir ya. disyaratkan. Ya, Udah tolong deh, digedein ya. buat teman-teman muslim yang pada ini di bawah, mereka tahu bahwa banyak sekali pemenggalan ayat. Oke. Di sini dikatakan Ibnu Abbas ia berkata ketika turunnya ayat wa anzir asyrikatal akrabin. Ya. Di sini seharusnya ada kata wahrabataka minhumul muklasin. Tetapi di surah 26 ayat 214 itu tidak ada kata. Katanya cuma hanya sampai di akrabin. Ya. Surah 26 214 itu hanya sampai di akrabin saja, tetapi wahrabataka minhumul muklasihin tidak ada. Kenapa bisa dipenggal? Siapa yang memenggal ayat? Ini ayat turun loh. Surah 26 Asyuara ayat 14. Pak Erben coba kasih lihat ya. Surah 26 ayat 214 ya. Surah 26 ayat 214 itu cuma sampai akrabin. Hah? Kok bisa-bisanya tuh ayat dipenggal? Siapa yang memenggal ayat? Waduh, katanya sesuai dengan surah Al-Hijr ayat surah 15 ayat 9 kami menjaganya. Tetapi ini dipenggal loh. Hah? Ada pemenggalan ayat loh. Waduh, bahaya ini ya. Ketika Oke. turunnya ayat wa anjir asrikatal akrabin. Coba Pak Erben lihat di musab yang sekarang. Sampai akrabin doang kan? Nah, tetapi di hadis mereka yang Bukhari 4589 itu seharusnya ada tambahan kata wahrabataka minhumul muklasin. Nah, lu. Hah? Kok terjadi pemenggalan ayat itu? Hah? Mana kata Aku wahrabatakanya? lanjut. Kok nggak ada Oke. wahrabatakanya? Ya, Oke, lanjut Bro Jack. lanjut. Oke, Aku satu lanjut menit. ya. Dari tadi, oke ya. Jadi gini teman-teman. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Rifa ya. Oh, ada tuh. Ada apa? Mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, sesuai dengan buku ini ya, penyusun Fihris mengungkapkan bahwa ia telah melihat sebuah manuskrip Mushaf Ibnu Mas'ud yang berusia 200 tahun yang mencantumkan Besarkan pembuka dong Jack kitab surat citanya, 1. host. Oh, tolong dibesarkan dong. Bisa di-mute dulu waktunya. Oke. Ya, tapi ia menambahkan bahwa sejumlah manuskrip Mushaf Ibnu Mas'ud yang telah dilihat tidak satu sesuai dengan antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan kemudian susunan Ibnu Mas'ud menurut siapa? Fihris yang sudah melihat ya, dan Al-Itqan ya. Nah, ini berbeda. Tidak ada yang ayat pertama itu apa sih? Surat apa itu? Nah, ini langsung surat kedua Al-Baqarah. Nah, kemudian ya, dia juga mengatakan adanya berbagai perbedaan ya mengenai Ibnu Mas'ud. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan nih. Nah, ini manuskrip Birmingham ya. Manuskrip Birmingham itu ada 18 folio ya. Nah, dari data-data manuskrip Birmingham ini ya teman-teman. Nih, kita tunjukkan ini. Apa ini yang hijau-hijau nih? Yang hijau-hijau ini adalah penambahan pada manuskrip Birmingham yang tidak ada pada Quran pada saat ini. Yang kuning-kuning ini apa?
Yang kuning-kuning ini adalah pengurangan pada manuskrip Birmingham yang tidak ada pada saat ini. Ini ingat loh, ini manuskrip tertua loh. Ini bahkan digadang-gadang ada pada zaman Nabi. Kok beda? Oh enggak, tetap sama kok. Ya enggak apa-apa. Udah aku ayam-ayamin aja ya. Enggak apa-apa. Tetap sama. Ya. Tapi masalahnya kan bukti bicara beda, penambahan. Apalagi pengurangan. Ini manuskripnya ada, bisa dicek nih di Corpus Coranicum nih. Ya. Ini sebenarnya masih banyak. Saya bisa tunjukkan lagi ya. Ini dalam satu folio aja ini ada penambahan, ada pengurangan. Tolong dimatikan dulu teman-teman. Tolong dimatikan timingnya. Saya akan tunjukkan yang lebih greget. Bentar ya. Bentar. Oke, silakan dinyalakan. Nah, ini adalah tesis dari Alba Fideli. Ya, tesis dari Alba Fideli mengatakan, Analysis of the Text of Mingan Islamic Arabic 1752. Ini adalah Birmingham tadi ya. Manuskrip dan MSBNF 328C. Apa dikatakannya? Analysis of the text apa? Apa ini? It's variance. Apa? Ada grammatical variance, phonetic variance, phonetic orthographic variance, orthoepic writing, orthographic variance, morphological variance, syntactic variance, lexical variance, mechanical errors. Bayangin. Minta manuskrip kan tadi? Sebenarnya saya siapkan ini. Kemudian bahkan apa? Ada varian in the text, varian in the subdivision of the text. Itu yang dari sini tadi. Ini baru satu lembar ya. Ini saya tunjukkan next lembarnya ya. Nih. Next lembarnya nih, perbedaannya nih. Nih, ada penambahan nih. Ada pengurangan. Oke, 1 menit project. Ada penambahan kata. Ya? Kenapa? 1 menit. 1 menit aja kok. Ya. Oke, silakan. Oke, aku kasih kolom besar, stop dulu dong. Ini kalau masalah Alkitab, kritik teks ini sudah dibahas di buku ini ya. Jadi memang ditemukan ada beberapa hal yang terjadi di dalam penyalinan ulang. Ada namanya haplografi, yaitu apa? Penulisan satu kali apa yang seharusnya ditulis 2 kali. Kemudian ada yang disebut dengan ditografi. Ditografi itu rangkap tulis. Artinya kesalahan penyalinan yaitu menulis 2 kali apa yang seharusnya ditulis hanya 1 kali. Baru ada juga namanya matatesis. Matatesis itu kesalahan karena secara ceroboh mempertukarkan huruf-huruf atau kata-kata yang ada. Ini human error namanya ya. Kemudian apa itu? Menggabungkan huruf terakhir dari kata pertama dan seterusnya. Kemudian ada visi, pemisahan. Ini adalah pemecahan sebuah kata secara tidak tepat menjadi 2 kata. Harusnya 1 kata tapi dibuat jadi 2 kata saat ditalin ulang. Kemudian ada namanya homofoni. Homofoni itu artinya sering terdapat kata-kata yang artinya berbeda namun memiliki bunyi yang sama seperti kata ini head sama beat. Oke, salah membaca. Oke, waktu habis. Bang Ardiansa mau Aku masuk? dulu. Enggak, tanya dulu. Bang Ardiansa mau masuk? Lanjut aja dulu, Oke, silakan Kores. Lanjut aja. Iya, alhamdulillah. Cito sudah ngaku, Erben udah ngaku, tinggal Duran Ikhwan yang mengaku banyak kesalahan di dalam biblos mereka. Dibilangin Kores kalau bawa data itu jujur Kores itu. Lihat di sini kawan-kawan. Tuh, 2014 Gedein, Kores. estimasi tekstual variannya 750.000. Oi, jangan dipotong dong, my bre. Peter J. Guri estimasi tekstual variannya 500.000. Nggak percaya. Ini gimana cara Al-Quran nyalip ini? Gimana caranya? Selamat datang di kebenaran. Thank you Ben, mengakui kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Tinggal di kalian kawan-kawan Kristen. Roh Kudusnya yang mau disalahkan atau manusia-manusianya yang memang tidak menuhankan Roh Kudus. Thank you. Berikutnya tadi soal varian. Memang ada 7 varian bacaan karena namanya juga 7 huruf, my bre. Apa susahnya yang kayak gitu sih?
Diam Ben, terima kenyataan Ben. Lu udah ngaku bre, udah ngaku kalah kalau gitu. Terus Citos juga, lu liatin dong di manuskripnya yang lu kuning-kuningin gitu. Di mana di manuskrip aslinya? Dari tadi tuh gua nungguin kok nggak ditunjuk-tunjuk manuskrip aslinya tuh, yang warna coklat mana yang nggak ditunjuk-tunjuk? Atau nggak bisa baca? Nggak bisa baca Arab ya? Kalah dong sama gua dong. Gua baca Yunani langsung dari teksnya langsung. Nih, yang ini. Ya, ini gua baca nih. Kai orgis tei. Tapi di sini apa? Yesus penuh cinta, splasnistesis, wajing ini banyak banget bedanya. Bisa gitu kan? Nggak dibahas dari tadi bre. Udah setengah jam jalan nggak dibahas ini. Takut atau malu? Iya. Jadi terus aja bahas Al-Quran. Yang pertanyaan untuk biblosnya nggak dijawab. Sakit kan? Sakit kenyataan bre. Terima itu. Nanti berikutnya ada lagi di sini bre. Yang mau gua tanyain. Kalian kan LA itu ngambil dari USB sama Textus Receptus. Nah di Textus Receptus itu kan dibikinnya sama Erasmus abad ke-15. Ini good question bre. Jadi dia cuma nemu 5 sampai 6 lembar di mana manuskripnya itu ada di abad ke-12. Yang gua tanyakan kawan-kawan, ini mana manuskripnya? Manuskripnya mana ini? Sampai bisa ada tuh Textus Receptus. Sampai bisa kejadian kayak begini kawan-kawan. Di sini. Lihat. Ini ya Textus Receptus. Yohanes 1:18. Anak tunggal Allah. Gitu kan. Tapi chatnya apa? Tuhan yang diperanakan, Tuhan yang dilahirkan. Ini beda ini. Yesus lu Tuhan yang beranak atau Yesus lu anak tunggal Tuhan? Yang mana? Mau yang mana lu? Pilih. Ini dijawab, bre. Terus yang sensorship tadi udah ya kelar perkaranya ya. Uthman bakar oke gitu. Kodifikasi karena varian akiroat oke. Tapi kenapa lu gak mau mengakui Yahudi biblos ya kalian bakar? Di mana dia tadi datanya? Di sini ya. Mana tadi datanya di ini. Ini Yahudi membakar all of Hebrew books dan semua terjemahan biblos yang lainnya. Gitu. Kenapa? Karena takut nanti orang-orang yang baru masuk Kristen ragu-ragu sama Kristen. Ini dijawab bre. Ini dijawab. Selamat datang di kebenaran. Thank you, silakan Akhi Jibril. 1,5 menit aja ya, tolong. Sebentar. Bang Ardi, tolong dibesarkan Bang Ardi. Siap. Satu lagi. Satu lagi. Si Duran Takia Korintus Duran. Serius Ikhwan, perhatikan di sini. Duran, sini mata lu. Wa anzir asirotakal akorobin ya. Iya, bentar, ini Asy'ariyat 214 dulu ya. Ini gedein ini. Penting. Lihat haditsnya Sahih Bukhari 4589. Perhatikan nih, Roh Kudusnya malu sama gue nih. Nah, di sini ya. Nah, ini kan ini dia baca dalam kurung kan Asy'ariyat 12 ini kan. Ya, yang ini. Lihat haditsnya dalam kurung ya. Wa andir asiroka akorobin, tutup kurung, jedar Takia Korintus lu. Anjir, enak banget gua anjing malu-maluin Roh Kudusnya. Enak banget gua, bre. Akhi, udah apa tuh? Udah gede. Baca, ayo kita baca. Malu nih anjing figuran. Malu lihat dia nih. Lihat nih ya. 4589 lihat sini. Wa adiru asirotakal akorobin, tutup kurung. Mana tadi yang bahasa Arab dia bacain mana? Kok tutup kurungnya cuma di sini? Kenapa anjir? Anjir malu gua kalau jadi Kristen, serius. Malu gua jadi Kristen. Uninstall TikTok gua, serius. Masuk lagi langsung gua joget pargoy gua Duran. Anjing ketahuan lu, malu nggak itu? Astagfirullah. Bohong anjing. Ih jijik. Silakan Akhi Jibril. Itu nggak enaknya kalau nggak bisa baca ini teks aslinya ya. Bang Ardi, tolong besarkan. Timer, tolong sebentar. Oke, besarkan sabar baju. Ya, sabar ini. Iya, sabar. Siap. Ini saya minta 1,5 menit atau 1 menit deh kalau bisa. 2 menit Pak. Iya, nggak jadi tadi balik lagi ke sini, habis itu balik lagi ke sini, kayak repetitif ya, kita ngomongnya kayak nggak nolong siapa-siapa ya. Tapi kalau soal yang dibahas itu, kalau mau baca-baca daftar isi ya,
Ini kanonisasi kalian. Ini kanonisasi kalian di tahun 360 ya. Ini daftar isinya. Habis itu ini yang 400. Di Genesis 3.700 lines. Di sini 4.500 lines. Buset, udah nambah 700 di sini coy. 40 tahun. Exodus 3.000. Sini 3.700, nambah 700 baris lagi. Buset deh. Ini dari Bible Researcher ya, website Anda. Ini Numbers 3.000 ke berapa nih? 3.650, nambah 650 lain lagi. Buset deh. Dan ini terus sampai ke 400. Di tahun 400 ini tiba-tiba ada Barnabas, Acts. Ya. Barnabas, Epis of Barnabas 850 lain. Tapi tiba-tiba sekarang ditolak. Udah, itu dari yang 360. Dan itu listnya ada 1, 2, 3, 4. Wah, ini buang waktu. 22 kanonisasi 730 tahun. Ini belum yang ini, belum yang dari Textus lagi. Itu 1534, 1535, buset deh, Bro. La haula wala quwata illa billah. Gak beres-beres Akhi Jibril. Gak kelar-kelar. Mereka gak beres-beres. Kelar, disambung. Lanjut, habisin aja 30 detik. Lanjut. Nih, abis itu di sini nih yang tadi saya tunjukin lagi. Nih, di sini ada yang ngomong katanya Bahlul. Nih, jangan ditambah-tambah. Ini baru satu lagi nih. Nih, kalau mau di ini, ada nggak nih waktunya? 52. Oke lah, sempet lah. Nih, translate. Bodoh dan nakal, tidak bisakah kamu membiarkan bacaan lama saja dan tidak mengubahnya? Waktunya habis. Siap. Jangan pakai BODOH, nanti ke Benut. Oh, maaf. Bahlul aja udah.